warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa raqalihal musyrikun wa raqalihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji yang telah menyediakan waktu dan tempat kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, BP 16 dengan mengajukan judul dengan membuat skripsi yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Glukoma menggunakan metode forward chaining dan metode certainty factor pada Rumah Sakit Regina Center, Padang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Latar belakang saya mengangkat judul ini adalah penyakit mata merupakan sebuah gangguan penglihatan yang sering terjadi pada masyarakat yang disebabkan dari faktor usia, faktor keturunan, faktor iritasi, faktor gangguan syaraf retina, faktor makanan, faktor handphone, faktor laptop, dan faktor-faktor penyebab lainnya. Beberapa penyakit yang terjadi pada mata diantaranya adalah katarak, rabun jauh atau dekat, dan juga glaukoma. Penyakit glaukoma merupakan suatu kondisi yang membuat penderita mengalami gangguan penglihatan. Glaukoma merupakan kondisi yang membuat penderita mengalami gangguan penglihatan. Untuk membantu dokter dalam mendeteksi gejala dari penyakit glaukoma tersebut, dapat diterapkan suatu sistem pakar. Yang dapat digunakan adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan atau menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar atau ahli. Sistem pakar dapat diterapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan yang diterapkan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik-klinik yang bergerak dalam bidang dunia medis. Alasan mengapa dipilihnya sistem pakar untuk membantu mendeteksi penyakit glaukoma adalah karena salah satu manfaat sistem pakar yang diperoleh dengan mengembangkan sistem pakar adalah masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Dengan dibangunnya sistem pakar, selain dari calon pasien dokter spesialis, juga dapat melihat kondisi pasien tersebut berdasarkan gejala yang dimiliki. Apakah sesuai dengan analisa dari dokter spesialis? Sistem pakar yang akan dibangun dapat bekerja dengan memanfaatkan metode forward chaining dan certainty factor, yang mana sistem tersebut akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan tentang diagnosis untuk penyakit glaukoma. Penggunaan user akan dapat menjawab dan memilih beberapa jawaban yang telah disediakan. Teknologi yang digunakan pada sistem yang akan dibangun ini adalah bahasa pemrograman PHP dan untuk penyimpanan datanya adalah MySQL. Dari latar belakang tersebut terbentuklah beberapa rumusan masalah, yakni 1. Bagaimana membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit glaukoma pada mata pada manusia. 2. Bagaimana menerapkan sebuah metode forward chaining dan metode certainty factor yang sesuai ke sebuah sistem pakar. 3. Bagaimana sistem ini bisa dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit glaukoma pada mata. 4. Bagaimana membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit glaukoma. Dari rumusan masalah, saya dapat membatasi masalahnya adalah 1. Sistem pakar ini hanya sebatas mencangkup pada permasalahan penyakit glaukoma pada mata manusia. 2. Sistem pakar diagnosa penyakit glaukoma pada mata ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 3. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining dan metode certainty factor. Hipotesa dalam sistem ini adalah 1. Mempermudah dokter dalam mendiagnosa penyakit glaukoma pada pasiennya. 2. Dengan menggunakan metode forward chaining dan metode certainty factor pada sistem pakar, pengguna dapat mendukung pengambilan keputusan dalam mengetahui penyakit glaukoma. 3. Membangun sistem pakar yang berguna sebagai alat bantu dalam mendiagnosa penyakit glaukoma. Tujuan penelitian adalah 1. Menghasilkan rancangan sistem pakar yang dapat digunakan untuk dimengerti mudah oleh masyarakat. 2. Menganalisa mengetahui gejala-gejala penyakit glaukoma untuk bagian tabel keputusan atau knowledge base di Rumah Sakit Mata Regina Center Padang. 3.
Mengembangkan sistem pakar diagnosa gejala penyakit glaukoma dengan metode forward chaining dan metode certainty factor. 4. Membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit glaukoma. 5. Membuat sistem pakar yang berguna sebagai alat bantu diagnosa penyakit glaukoma dengan basis pengetahuan yang dinamis. Metode penelitian. Di sini penulis melakukan penelitian menggunakan metode. 1. Tempat penelitian adalah Rumah Sakit Mata Regina S Center Padang yang bertempat di Sawahan. 2. Metode yang digunakan adalah observasi, yaitu melakukan observasi langsung ke tempat penelitian, yakni Rumah Sakit Regina S Center Padang, untuk melihat apakah apa-apa saja penyakit glaukoma yang terjadi pada apa-apa saja macam-macam penyakit glaukoma. 2. Kuesioner, yakni melemparkan beberapa pertanyaan pada penderita penyakit glaukoma yang ada pada Rumah Sakit Regina S Padang. Pembuatan program menggunakan UML. Perancangan sistem. 1. Use case diagram. Use case diagram yaitu bagaimana seseorang aktor akan berinteraksi menggunakan atau memanfaatkan sistem. Aktor-aktor yang terlibat dalam sistem ini adalah 1. Admin pakar, yaitu aktor yang memonitori sistem, melakukan penginputan gejala, penyakit, dan pengelolaan sistem. 2. User, aktor yang melakukan pemeriksaan pada sistem dan dapat melihat penyakit apa yang dialaminya. Use case diagram. Pada gambar ini adalah aktor yang terlibat adalah admin pakar dan user. Admin pakar di sini bisa masuk ke beranda, pos keterangan, pengetahuan, gejala, penyakit, akses, logout, dan ubah password. Sebelum itu, admin pakar harus melakukan login terlebih dahulu, baru bisa melakukan pengubahan pos keterangan, pengubahan pengetahuan, pengubahan gejala, penyakit, akses, dan logout, dan ubah password. Dan user tidak harus melakukan login terlebih dahulu. User bisa langsung melakukan masuk ke beranda, melakukan keterangan, melihat riwayat, dan melakukan diagnosa. Kelas diagram, yaitu adalah gambaran hubungan antara tabel-tabel yang ada dalam database. Yakni 1. Di dalam sistem ini ada beberapa tabel yang akan disebutkan. 1 adalah tabel admin yang mempunyai primary key username. 2. Tabel kondisi yang mempunyai primary key ID kondisi. 3. Tabel pos, yaitu tabel yang mempunyai primary key kode pos. Yang keempat, tabel gejala, yaitu yang mempunyai primary key kode gejala. 5. Kode basis pengetahuan yang memiliki primary key basis pengetahuan. 6 adalah tabel penyakit yang memiliki primary key kode penyakit. 7 adalah tabel hasil yang memiliki primary key ID kode hasil. Dalam beberapa tabel ini terjadi beberapa relasi. 1. Basis pengetahuan dengan tabel kondisi melakukan relasi many to many. Basis pengetahuan dengan tabel penyakit melakukan relasi many to many, dan basis pengetahuan dengan gejala adalah relasi many to many, dan basis pengetahuan dari hasil adalah many to many. Activity diagram. Activity diagram adalah menggambarkan aliran kerja yang sebuah sistem atau proses yang ada pada perangkat lunak. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana alir tersebut berakhir. Activity diagram admin, yaitu admin pertama-tama melakukan login, yaitu login dengan cara memasukkan username dan password. Jika username dan passwordnya benar, maka akan langsung masuk ke beranda. Jika username-nya salah, maka akan kembali ke menu login. Nah, dari menu beranda terjadi beberapa persimpangan, yakni ada aktor admin, penyakit, gejala, pengetahuan, pos keterangan, dan ubah password. Di sini di relasi admin juga terjadi beberapa persimpangan, yaitu admin bisa melakukan penambahan admin, penghapusan admin, dan pengeditan admin. Dan admin juga bisa menambahkan penyakit, menghapus penyakit, dan mengedit penyakit. Admin juga bisa melakukan tambah dan hapus edit gejala. Admin juga bisa melakukan tambah, hapus, edit pengetahuan, dan juga bisa menghapus menghapus, mengedit pos keterangan, dan admin juga bisa mengubah password yang lama menjadi password baru, lalu melakukan simpan dan logout. Activity diagram user, yaitu beranda. Di sini user bisa melakukan diagnosa, menambah atau menghapus diagnosa dan mengedit diagnosa. 2. Riwayat. 3. Keterangan dan melakukan logout.
Sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku aktor pada sebuah sistem secara detail menurut waktu. Diagram ini menunjukkan sebuah contoh objek dan message yang diletakkan di antara objek-objek di dalam use case. Sequence diagram admin. Admin memasukkan username dan password dan langsung melakukan login. Dan admin juga jika salah melakukan username dan password akan kembali ke menu admin dan tidak bisa login. Dan setelah login, admin bisa menampilkan penyakit, bisa menampilkan gejala, bisa menampilkan pengetahuan, bisa menampilkan post pengetahuan, dan logout. Sequence diagram user. Admin bisa menampilkan diagnosa, bisa menampilkan riwayat, bisa tampilan keterangan. Hasil. Tampilan ini adalah tampilan form menu login. Yang pertama kali adalah admin akan memasukkan username dan password dan akan melakukan login. Dan ini adalah tampilan form menu utama setelah admin melakukan login. Terlihat beberapa ada keterangan, total penyakit, total pengetahuan, dan total admin pakar di dalamnya. Tampilan form admin. Admin bisa menambahkan admin, menghapus, dan mengedit admin. Dan ini adalah tampilan formnya yang ada pada sistem. Tampilan form input data admin yang baru. Dan ini adalah tampilan hasil dari tampilan pada saat menambah dan menambah admin baru dan menyimpannya. Dan ini adalah tampilan data penyakit pada sistem. Tampilan pada penyakit data sistem ini adalah dapat menampilkan penyakit, detail penyakit, dan saran penyakit. Admin di sini bisa mengubah, menghapus, dan mengedit data penyakit. Dan ini adalah tampilan input data penyakit yang akan diinput oleh admin. Tampilan data gejala, ini adalah pada admin bisa mengubah, mengedit, dan menghapus gejala yang mana saja yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Dan tampilan ini adalah tampilan input data gejala. Ini adalah tampilan data pengetahuan pada sistem. Tampilan data pengetahuan pada sistem dapat menentukan berapa tingkat keyakinannya sebuah gejala apakah mengarah kepada suatu penyakit tersebut. Dan ini input data pengetahuan. Input data pengetahuan di sini adalah input data pengetahuan yang telah diberikan oleh seorang pakar, maka akan kita inputkan ke dalam sebuah sistem ini. Dan ini adalah tampilan pos data keterangan pada sistem. Data pos keterangan pada sistem adalah akan menampilkan nama pos, detail pos, dan saran pos. Admin bisa mengubah, menghapus, dan mengeditnya. Dan ini adalah tampilan input pos data keterangan pada sistem. Ini adalah tampilan form ubah password pada sistem. Admin bisa mengubah password yang lama menjadi password yang baru dan melakukan simpan. Dan ini adalah tampilan form konsultasi yang dilakukan oleh user pada saat akan berkonsultasi langsung dengan sistemnya. Dan ini adalah tampilan form hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh user. Dan ini adalah tampilan hasil konsultasi setelah dicetak, akan tampil hasil diagnosis dan gejala apa saja yang pernah dialami dan gambar yang ada pada sistem dan berapa persen dia mengalami penyakit tersebut. Kesimpulan. Penulis di sini bisa menarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Belum adanya sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit glaukoma pada Rumah Sakit Regina Center, sehingga pengguna tidak dapat melakukan diagnosis awal untuk mendiagnosa jenis penyakit mata yang dialami. Sistem pakar ini dirancang agar dapat memudahkan pengguna dalam melakukan diagnosa awal penyakit glaukoma. 2. Sistem yang dirancang berlandaskan pengetahuan dari pakar di bidangnya, sehingga data diagnosa yang dihasilkan tidak menyimpang dari pengetahuan pakar. 3. Sistem pakar yang dirancang menggunakan metode forward chaining dan memilih gejala certainty factor untuk melakukan pengetahuan dalam melakukan analisis terhadap gejala pengguna pasien. 4. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP di mana di dalamnya sudah tersedia diagnosa pengguna dan keterangan penyakit glaukoma. 5. Sistem yang dibangun sudah dilengkapi dengan blok N yang di mana di dalamnya pakar bisa menambahkan atau mengubah basis pengetahuan untuk melakukan diagnosa. Di sini
penulis mencantumkan beberapa saran. Satu, penerapan sistem pakar ini sebaiknya didukung dengan sumber daya manusia atau SDM yang baik. Dua, kerjasama antara pakar memegang peran penting dalam mencapai tujuan agar informasi dihasilkan akurat terpadu sehingga meningkatkan akurasi diagnosa. Tiga, sebuah dilakukan penerapan sistem sebaiknya dilakukan terlebih dahulu analisa kelayakannya sehingga dapat diketahui apakah sistem baru sesuai atau tidak untuk diterapkan. Empat, perlu dilakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap sistem dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.